Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan. Kita sudah membahas 5 apa? Apa? Kan kita cerita tentang generasi yang dirindukan surga. Ada 5. 1 hayyin, layin, qorib, sahal, amanah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan surga, pertama kita harus punya sifat apa? Hayyin. Hayyin itu kendalikan amarah kita. Makanya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan jadi pemarah, surga di tanganmu. Maaf ibu bapak tercinta, orang pemarah itu pintu surganya seret. Kenapa? Karena banyak yang terluka. Kan gini, mun saya pemarah, istri pasti terluka lah. Anak terluka. Babaturan terluka. Mun saya jadi pimpinan, anak buah saya terluka. Wong saya gawe marah-marah. Jadi maaf, please deh. Kenapa Nabi sampai mengatakan, jadilah orang yang hayyin. Kendalikan marah. Karena kalau saya jadi pemarah, itu pintu surga saya seret. Kenapa seret? Pasti banyak yang terluka. Kalau ibu, maaf ya bu ya. Kalau ibu punya suami pemarah, saya yakin hati ibu sering terluka. Saking banyaknya luka, geus teu karasa. Kebal. Mun kaca mah geus ancur. Awal mah dulu, awal nikah, celekit, suami ngomong keur marah teh. Ayeuna mah sampai teman-temannya bilang, "Teteh menikiat eta salaki ngambek gitu." Tas biasa. Ya si istri kabayang terzoliminya gimana. Anaknya. Mun di kantor temennya. Mun dia jadi pimpinan anak buahnya. Matak please kata Nabi la taghdab walakal jannah. Jangan jadi pemarah, surga di tanganmu. Ya. Nih bapak ibu jangan suka bilang dah aku mah dari kecil pemarah. Jangan begitu. Da jiwa pemarah itu bisa disembuhkan. Umar bin Khattab itu pemarah. Tapi kan setelah masuk Islam dia marahnya juga proporsional. Gitu loh. Ya. Nah itu hayyin. Yang kedua layin. Apa layin? Nah yang dimaksud lembut di situ apa bu kemarin? Jadi yang dimaksud dengan lembut di situ mampu menahan amarah, tidak mudah terprovokasi, mengutamakan harmoni. Mengutamakan harmoni teh kieu. Daripada pas saya berantem saya mengalah. Tah ibu itu teh namanya apa? Lain apa hayyin? Lain. Ibu daripada berantem sama suami, ibu gini, ya udah mama minta maaf. Padahal salakimu nu salah. Ibu teh mulia, ibu teh namanya lain. Bapak, sebenarnya bapak gak salah. Tapi menghindari berantem sama istri, bapak langsung gini, iya mah, maafin ayah salah. Padahal pamajikan anu salah. Padahal suami yang salah, padahal istri yang, eta suami bilang, untuk meredam, ya udah. Ayah salah, minta maaf. Sugante istri teh kereda. Terus minta maaf wae masih nyorocos. Bapak teh diem aja. Wudu weh sholat tahiyatul masjid. Ya. Hayyin. Nah. Ya. Interaksi.
Tidak bisa. Sesuatu yang salah, langsung ditegur. Ya. Ya. Boleh. Ya, boleh. Boleh Pak Ilham gini. Pak Ilham tuh tidak suka melihat yang salah. Kan Nabi mengatakan, man abghadalillah wa ahabbalillah faqad istakmalal iman. Siapa yang marah karena Allah, cinta karena Allah, maka sempurna iman. Jadi yang dimaksud tidak boleh marah teh yang tidak jelas. Tapi kalau gini, misalnya anak saya sholatnya, sholat atau ini gus jam 1 marah teh. Marah menyetar. Ih gus jam 1 sholat marah kan. Tapi benar marah. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Ya. Nah itu ya. Terus yang berikutnya apa? Qorib itu ramah. Maksud ramah itu selalu menjaga lisan untuk tidak melukai. Sampai dakwah pun harus dilakukan dengan penuh keramahan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan kalimat yang baik. Itu namanya qorib. Jadi walaupun salah, tetap omongkan dengan omongan yang baik. Terus sahal. Sahal itu suka mempermudah. Nolong orang, meringankan orang, ya gitu. Membantu orang. Tidak harus dengan uang, kalau nggak punya uang. Ada nenek-nenek mau nyebrang, diseberangkan. Nah hari Anda mah bapak-bapak, mun ini itu diseberangkan. Mun gadis diseberangkan. Hayo neng, hayo neng. Nah diseberangkan. Hari ini mah baiklah cenah geus kolot ieu katabrak oge. Nah gitu. Jadi justru kalau ada yang tua diseberangkan. Yang muda mah dia bisa nyeberang sendiri. Hari bapak mah neng kade cepengan gitu. Salah saudara itu. Jadi meringankan apa? Beban ya. Terus amanah. Ibu bapak, Nabi ketika akan wafat salah satunya adalah as-sholata wa ma malakat aimanukum. Jaga kamu oleh kamu sholat, jaga kamu dan jaga amanah yang ada di tangan kamu. Jadi kita ini semua punya amanah, dari mulai amanah umur, amanah kesehatan, yang sudah berkeluarga, amanah pasangan hidup, amanah anak, yang bekerja, amanah pekerjaan. Kita punya amanah banyak. Nah itu apa yang kemarin kita bahas, 5 apa Bu namanya? Apa? Karakter manusia yang dirindukan surga. Nah sekarang bagian terakhir yang berkaitan dengan generasi yang dirindukan surga, kita akan bahas tentang langkah menjadi manusia yang dirindukan surga. Langkah. Kalau kemarin kan karakter. Sekarang langkah. Langkah menjadi manusia yang dirindukan surga. 1, ya, semangat dalam beramal soleh. Jadi orang nanti semangat gitu loh. Ya. Jadi kita bahas apa? Langkah menjadi orang yang dirindukan. Langkahnya gimana kalau ingin dirindukan surga? Gercep dalam amal soleh. Gerak cepat. Semangat dalam beramal soleh. Teteh hayu ngaos. Hayu kapan? Nanti hari Ahad. Siap jam berapa? Jam 5 kumpul. Oke. Gitu. Jadi orang nanti gitu. Teteh ngaos di mana jam berapa? Masya Allah menit tebih ya Allah. Mun hujan kumaha? Nyanak payung ulah. Nih akhirnya cepet tong diajak antep rudat nih hararese loba nanya gitu kan. Aya teh di dieu nu kitu. Diajak nih hararese gitu. Lo aya we pertanyaan banyak teh. Nah gitu.
Ada juga yang tidak banyak alasan, kan cuma bilang, teteh ngaos yuk insya Allah. Teh di tahun 2024. Insya Allah teh sampai sekarang belum pernah terjadi. Selalu insya Allah. Orang teh susah gitu kan. Mau beramal soleh teh susah. Ari ibu bapak mah udah kelihatan ahli surga. Anda mah gercep pisan. Gercep pisan katingali nama. Kelihatan nama cepat gercep ya. Jadi ciri apa yang dirindukan surga itu semangat dalam beramal soleh. Masih ingat Abu Bakar kenapa disebut dengan salah satu yang dirindukan surga? Karena Nabi pernah bilang, siapa yang hari ini nengok orang yang sakit, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menyolatkan dan menguburkan jenazah, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberikan sedekah, saya ya Rasulullah. Tiap Nabi nanya, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Berarti beliau ini memang semangat amal solehnya luar biasa. Ya kan? Gitu. Ketika Abu Bakar melihat Bilal sedang disiksa oleh Umayyah, ya disiksa tuh sama si pemiliknya, Abu Bakar gercep membebaskan Bilal, walaupun dengan uangnya sendiri. Ketika mengatakan, ini ngapain budak ini disiksa? Dia teh kata si Umayyah, ikutin agama kamu. Daripada disiksa, mati, kamu nggak dapat apa-apa. Saya beli aja. Apa kata Umayyah? Sok we beli 10 kali lipat. Dilmun harganya 10 juta, minta 100. Abu Bakar mah gercep, saya bayar. Kan Anda mak ya, nanti saya akan cari dana dulu. Cari donasi dulu. Ya kan gitu. Atau nanti saya pikir-pikir dulu. Kaburu maot eta Bilal. Kalau tidak gercep. Jadi kalau kita ingin jadi ahli surga, kudu cepat dalam berbuat baik. Gitu. Sholat cepat di awal waktu. Tahajud begitu ngong alarm jam 3 cepat bangun. Kita makan kering tep pareman. Terus dia 5. Kita cepet matiin alarm. Ya kan? Udah gitu 5 menit deh ame seger. Jadi biasakan kalau ingin jadi ahli surga itu gercep, gerak cepat, semangat dalam kebaikan, dalam amal soleh. Nah kalau bahasa Quran dikatakan siapa yang Allah bukakan hatinya. Jadi orang kalau dibukakan hatinya itu cepat bu. Ya, dibukakan hati. Tapi kalau hatinya tidak dibukakan, bawaan teh males, bawaan teh hoream, cari alasan apa gitu ya. Mamah tahajud, wallahu a'lam atuh ayah kan tadi mamah teh seharian teh kapangaosan terus ayah ini. Ayah tahajud insya Allah. Nah gitu, ibu-ibu tipe gitu kan? Insya Allah. Surat Al-An'am 125 Ustadz. Surat Al-An'am 125. Langkah menuju pribadi yang dirindukan surga. 1, semangat beramal? Semangat beramal soleh. Al-An'am 125 halaman 144. Sudah ada? Maka kita ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa
yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ibu coba perhatikan Bapak kalimat awal dari ayat ini. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Yang dimaksud Allah lapangkan hatinya, orang itu bersemangat. Ibu begini ya, kalau ibu bapak tidak dilapangkan hati, Anda teh nggak akan datang ke sini. Mual, walaupun dijemput bahkan mau ditraktir di sini. Mual, nggak akan. Misalnya gini, Kang, ayo ke pengajian di mana? Di Arjasari. Mobil orang mogok, ku orang dijemput. Hayu dijemput. Ya. Tapi engke kumaha di ditu lapar. Ku orang di jajanan, ditraktir. Banyak jajanan di ditu. Nah kan gitu bajar. Engke balikna kumaha dianterkeun deui ku saya. Kabayang teu. Tapi engke kumaha engku urang dibekalan. Lamun hatinya teu dibukakan, mau enggak pergi ke sini? Nah, ibu mah jaba mayar. Jaba bawa makanan sendiri. Jaba seragam bikin sendiri. Sok ibu penuh pengorbanan. Ibu-ibu yang hadir hari ini. Ada yang mengkoordinir. Dah yakinlah teu aya nun raktir malayar kan. Untuk minimal angkot gitu kan. Mending ngali wajah kieu mah malayar ya. Nah layar. Ya kan? Tapi kenapa Anda bayar angkot? Bayar untuk makan. Bayar. Kok Anda bisa ya? Allah bukakan hatinya. Allah bukakan hatinya. Munku Allah tadi bukakan hati. Saya bilang walaupun diajak dikasih kemudahan nggak akan. Jadi luar biasa ibu bapak yang kesini itu salah satu gambaran calon penghuni surga. Karena Allah bukakan hatinya. Sehingga Anda merasa gampang bersemangat gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, langkah untuk menjadi pribadi yang dirindukan surga itu khusyuk. Khusyuk. Ya. Khusyuk. Khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Itu yang harus kita telaah. Ya, khusyuk itu apa? Ibu, bapak, khusyuk itu punya dua pengertian. Pertama, khusyuk dalam pengertian umum, yakin akan berpulang kepada Allah. Itu khusyuk dalam pengertian umum. Yakin akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan bertemu Allah. Kalau kita yakin akan berpulang, berarti kita berbekal. Namanya juga berpulang. Nah ini khusyuk dalam pengertian umum. Ya. Nah Ustadz coba dicek surat Al-Baqarah ayat 45-46. Al-Baqarah 45-46. Ini khusyuk dalam pengertian umum ya. Nanti saya akan jelaskan khusyuk dalam pengertian khusus. Khusyuk dalam pengertian umum, orang yang yakin akan bertemu Allah. Orang yang yakin akan berpulang. Ya. Al-Baqarah ayat 45-46. Al-Baqarah 45-46. Halaman 7. Sudah ada? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ibu bapak, ini khusyuk dalam pengertian pertama. Yakin akan bertemu Allah. Yakin akan berpulang. Yakin hidup ini akan ada ujungnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh salat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk itu bagaimana? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnun. Orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi menurut ayat 46 Al-Baqarah ini, yang namanya khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu Allah, mulaqu rabbihim, bertemu Allah dan yakin akan kembali. Nah, jadi khusyuk itu dalam pengertian umum gini-gini. Saya lagi dagang, kudu yakin saya akan bertemu Allah. Jadi dagang nanti jujur. Mau nipu. Kalau saya jadi karyawan, saya yakin akan bertemu Allah. Maka saya jadi karyawan yang sungguh-sungguh, amanah. Kenapa? Karena kita akan bertemu Allah. Jadi yang dimaksud dengan khusyuk dalam pengertian umum itu artinya dia menjadi landasan dalam hidup. Bahwa kita kapanpun, dimanapun, jadi apapun, sedang mengerjakan apapun, yakin ini teh harus dipertanggungjawabkan karena jadi bekal akhirat. Ibu, dan saya yakin yang membuat ibu bapak bisa datang ke sini teh yakin akan bertemu Allah, lumayan berbekal. Ya kan? Ya berbekal atuh ibu. Ya, pergi ke sini teh butuh perjuangan, perjalanan 1 jam sampai 1 jam setengah dengan ceramahnya 1 jam setengah, pulang 1 jam setengah. 4 jam setengah. Eta teh paling ringan ya. Bagi yang agak jauh, yang dekat paling 3 jam. Bahkan abah engkon mah 48 jam. Karena ti kamari tos aya gitu. Sok abah engkon 48 jam. Ya kan? Artinya apa? Ngapain coba abah engkon 3 Garut 4 kali naik mobil ka dieu. Berbekal akhirat. Gitu. Ada seorang istri yang dia sabar ngadepin suami, ternyata rumusnya 1. Pak Am, iya mah bekal akhirat. Gitu. Sebenarnya mah geus teu kuat, salaki teh dolim pisan. Tapi kenapa dia bisa ngadepin terus, bekal akhirat. Ada bapak-bapak juga, kata teman-teman, enggeus kamu teh ceraikan. Ulah, iya teh bekal akhirat. Bu, jangan dikira bukan energi hebat, kalimat ini teh bekal akhirat. Gitu. Ada guru saya almarhum rahimahullah, beliau sakit yang berat. Kan kalau untuk meringankan sakit itu suka ada suntik morfin. Itu teh suntik morfin yang dibolehkan oleh dokter karena untuk mengurangi rasa. Beliau mah gak mau, abah mah cenah gak mau. Nyebut nanti kia, kan we cenah. Ameh dosa abah diampuni ku rasa nyeri. Toh abah teh bakal balik ke Allah cenah. Nya mudah-mudahan we dosa-dosa abah teh bersih, berkurang ku nyeri. Tuh. Apa yang membuat dia kuat? Yakin bertemu Allah gitu. Ya. Jadi sekarang mah Bu, kalau ibu lihat suami berat, tatap, aku yakin bertemu Allah. Gitu. Khusyuk, orang mah khusyuk. Bapak lihat istri, aku yakin bertemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya kan? Yakin bertemu Allah, ya kan? Nah, jadi Ibu, Bapak, saya ingin cerita sama Anda, ini khusyuk, ini langkah untuk menjadi ahli surga.
yaitu khusyuk. Khusyuk itu punya dua pengertian. Khusyuk dalam pengertian umum, yang kedua khusyuk dalam pengertian khusus. Yaitu khusyuk dalam sholat. Nah itu khusyuk dalam pengertian khusus. Jadi khusyuk dalam pengertian umum, yakin bertemu Allah. Saya harus berbekal. Nah itu namanya khusyuk. Ya, khusyuk dalam pengertian khusus, sholat yang khusyuk. Nah ini dijelaskan di surat Al-Mu'minun Ustaz. Surat Al-Mu'minun surat ke-23. Ya. Surat ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Sudah ada? Maka kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah ini khusyuk dalam pengertian khusus. Biasanya khusyuk dalam pengertian khusus tuh dihubungkan dengan sholat. Seperti yang dijelaskan di ayat ini. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk di sini pengertiannya khusus. Yaitu kalau yang tadi khusyuk dalam pengertian umum, yaitu cara berpikir yang mendasari kita dalam hidup bahwa kita akan bertemu dan pulang kepadanya. Nah, khusyuk dalam sholat, ini ibu bapak, tidak ada orang yang khusyuk konsisten gitu. Jadi khusyuk mana naik turun. Sok ibu lagi migrain sholat khusyuk ente. Ente dah leng-lengan atuh, ya kan? Ya kan? Makanya khusyuk mah banyak faktor. Jadi orang kalau sehat itu akan lebih khusyuk daripada sakit. Orang lagi lapar dengan sudah kenyang itu lebih khusyuk yang sudah kenyang. Makanya Nabi mengatakan idza quddimal asya, kalau kamu lapar banget, makan malam sudah disiapkan, makan dulu. Jadi Bu, sunnahnya justru kalau makan sudah disiapkan, Anda lapar, makan dulu. Mendingan ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Iya, keur sholatnya aduh can sholat nah daripada Allah tahu eta ya Allah sami Allah kurupuk Allah daging hayam. Nah jadi daripada ingat makan ketika sholat mendingan ingat sholat ketika makan gitu. Itu semua untuk menunjukkan khusyuk itu sebenarnya perlu pengkondisian. Ya, perlu pengkondisian. Nah, karena itu Imam Ghazali menyebutkan cara sholat khusyuk. Satu, rindukan sholat. Rindukan sholat artinya jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadi Imam Ghazali mengatakan, cara sholat khusyuk itu satu hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu artinya sholat harus dirindukan. Kurung buka, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Kurung tutup, titik. Jadi ibu jadi tidak konsentrasi ku kurung bukanya ya. Oke gini. Ya. Jadi cara supaya sholat khusyuk, satu hudurul qalbi. Rindukan sholat. Rindukan sholat itu artinya menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Bukan kewajiban semata gitu. Kalau saya sholat karena kewajiban sah sholat saya. Beda dengan saya sholat karena itu kebutuhan saya. Nah ekspresinya juga beda. Begitu dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang merindukan sholat mah alhamdulillah udah lohor. Nah. Tapi kalau yang menjadikan sholat kewajiban udah azan lagi. Ya Allah. Jadi kesana teh
beban gitu ya. Nah makanya ibu bapak dengar ya, cara menanamkan sholat ke anak itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Sholat sok berterima kasih sama Allah. Teh masih punya ayah, punya ibu. Alhamdulillah bisa sekolah. Kan ada orang yang seusia orang tuanya udah gak ada. Dia untuk bayar sekolah juga kudu minta sana sok atuh berterima kasih. Nah, ibu nanamin sholat itu sebagai teteh sholat atuh sok. Alhamdulillah sama teteh makan. Ya segini mah atuh sekolah jelas ya diantarkeun kadang sok aya bekal ti mama. Kan aya babaturan kamu nu sakola teh tara dibekalan. Sok atuh berterima kasih sama Allah sholat. Nah dia menanamkan sholat untuk kebutuhan. Tapi kalau Anda mengajarkan sholat dengan sanksi, itu menjadikan kewajiban. Sholat. Sholat disiksa sya ku Allah. Sholat dikulub. Ya kamu teh mau itu berenang di air panas mendidih dengan Abu Lahab, Abu Jahal, jeung Fir'aun. Sholat atuh. Berarti sholat tapi dengan ditakut. Dengar ya, itu menjadikan dia sholat itu kewajiban. Tapi kalau gini, sok berterima kasih teh sehat, sampurna lahir batin, teh jadi diingetin teh nikmat. Sok atuh berterima kasih. Teteh kalau teteh dikasih uang sama Aki suka seneng kan? Ya ku Allah kamu dikasih segala masa kamu gak berterima kasih ya sholat Nah, jadi anak tuh menganggap sholat itu cara aku berterima kasih. Tapi kalau kita seringkali mengajarkan sholat dengan ancaman, jadi saya teh kudu karena kalau enggak saya dapat sanksi. Maka dia menjadikan sholat sebagai kewajiban. Nah gitu. Jadi kata Imam Ghazali supaya sholat kita khusyuk, satu jadikan sholat sebagai kebutuhan. Yang kedua tafahum, berupaya memahami maknanya. Apa Bu? Kalau yang pertama hudurul qalbi, yang kedua tafahum. Tafahum itu berusaha memahami maknanya. Jadi kita tuh kudu belajar terus. Misalnya gini, Allahu Akbar. Artinya teh kabayang apa? Wajah tu teh apa? Alhamdulillah teh apa? Ar-Rahmanir-Rahim teh apa? Jadi semuanya maknanya walaupun tentu saja global sifatnya, tidak harus Anda kursus bahasa Arab dulu. Ya, misalnya untuk bisa doa sholat Anda kudu kursus bahasa Arab ya. Ya mungkin untuk orang tertentu bisa saja kursus. Tapi tak semuanya bisa kursus kan. Udah aja belajar. Ya belajar gitu. Yang global-globalnya saja. Subhana rabbiyal adim teh apa maknanya. Subhana rabbiyal a'la teh apa maknanya. Wajah tu wajah teh. Globalnya saja. Nah itu cara supaya sholat kita khusyuk. Satu hudurul qalbi. Pahami sholat. Rindukan sholat. Yang kedua tafahum, apa? Fahami maknanya, ya. Yang ketiga kurangi faktor-faktor pengganggu. Hindari faktor pengganggu. Hindari faktor pengganggu. Contoh, faktor pengganggu misalnya tadi mun ibu lapar makan dulu. Karena lapar itu akan mengganggu kehusyuan. Ya. Kalau ibu lapar pisan. Makanya Ustadz kalau Ramadan bagusnya sholat maghrib dulu apa makan dulu? Sholat maghrib dulu apa makan dulu? Ya kumaha perutnya. Saya misalnya dengan minum air bening, dengan kurma 3 udah cukup. Bagi saya itu udah cukup. Tapi teman saya kalau belum nasi masih ngadeg-deg dia teh.
Allah gitu kan. Maka makan dulu bagi dia. Jadi sebenarnya tiap orang beda gitu ya. Nah makanya kurangi faktor-faktor Ibu dengar Bapak, kalau HP itu akan mengganggu, coba silent kan. Kan aya nu Allahu Akbar. Sepi. Sami Allah, rakaat kedua Tokopedia. Tokopedia. Kebayang tina sarakaat eta si Sopi jeung si Tokopedia teh terus Tokopedia. Sepi gitu kan. Lah tiap sepi gitu. Gimana? Maka silent kan. Ya kan? Gitu. Itu namanya faktor pengganggu. Jadi biasakan kita mengurangi faktor bahkan makruh. Maaf. Menahan suatu yang harus keluar dari perut kita. Iya Bu, makruh sebenarnya. Misalnya Ibu ya udah wudu. Maaf ya Bu, asa pengen kentut. Kentut kan. Ulah iya mah udah wudu. Ya. Ayah, jangan panjang-panjang suratnya. Kenapa? Mama pengen kentut. Kentut tuh. Lebar saudara-saudara. Masa kentut lebar atuh? Naon mahal na eta hitut. Pret wudu lagi. Daripada Anda sholat bari Allah pas sujudnya asa ces gitu. Khusyuk enggak? Mendingan pret kan saudara-saudara. Pecahkan dia. Ya kan? Ditantang gitu. Nah, tapi kata Nabi, kadang setan suka ngasih was-wasa. Ngasih was-wasa kalau udah wudhu asa pengen kentut. Ada zaman Rasul juga kata Nabi, jangan kamu batalkan wudhu, jangan kamu batalkan sholat, hatta tasma'al duratan, sampai benar-benar dengar suara dutnya. Seserian benar loh, misalnya gini nih. Saya teh udah wudhu, tapi asa kukurubukan. Kan sok ada gitu. Asa pengen keluar anginnya. Ya, jangan dihiraukan. Itu katanya setan ngasih was-wasa. Ibu bilang, eta mati setan gitu. Sampai denger pret. Nah, itu mah linti setan. Itu mah saya gitu jelas pretnya mah sati setan Anda teh. Ayah, mama wudu ti setan. Ayah naon? Ti setan apa? Saya gitu pret gitu. Tapi kalau misalnya kenapa ini teh asa Ibu, Bapak pernah nggak ngerasakan gini? Ini teh asa mules, terus asa mau keluar angin. Iya, kata Nabi kadang setan itu suka ngasih was-wasa. Biarkan, jangan dihiraukan. Ibu katakan, ya mati setan. Hatta, tapi kata Nabi ada catatan. Hatta tasma'aduratan, sampai kamu dengar suara dut. Gitu. Ya bisa dut, bisa pret lah ya mah. Bisa tit gitu kan. Semua orang kan punya cara berbunyi ya kan gitu. Ya enggak sih gitu. Atau ada saksi yang kuat. Tidak dut tapi seng ya kan. Ya. Kata anak-anak teh, mama hitutnya. Teh mati setan. Ya Allah sakitu baunya. Nepi ka nyingkir anak-anak teh. Itu mah jelas. Bukan ti setan eta mah. Kan gitu. Ya gitu. Oke. Ya. 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 Itu mah resiko tetangga Bapak. Jadi kata Pak Ilham teh, kalau saya keluarkan bisi baunya antep. Beda salah dia. Nah itu bersebelahan sama Anda. Gitu. Ya kalau misalnya gini, menahan itu boleh, tapi mengurangi khusyuk. Paham? Jadi bukan berarti nggak boleh nahan. Boleh, tapi dipastikan mengurangi khusyuk gitu. Gitu, ya. Paham ya? Jadi tidak semuanya harus dipretkan. Misalnya tinggal tahiyat, pret. Enggak tahan heula at-tahiyat. Aslam. Kan ditahan mah tit bunyinya teh gitu.
Oke, saya kasih contoh secara hukum nih. Saya tahiyat. Begitu, assalam, keburu. Batal nggak sholatnya? Nah, untuk salam kedua tidak batal. Ya, jadi gini Bu, karena salam pertama itu yang wajib. Jadi kalau gini, innaka hamid, nah, bunyi, batal. Di awal kudu diulangi. Itu memang gatot banget. Gagal total banget. Karena sudah ditahan di rakaat kedua, katilu, kaopat, pas salam, jadi salam tuh pret. Maka dipastikan dia kudu mengulangi sholat dari awal. Tapi kalau assalamualaikum, nah, nuka dua baru pret, itu selamat. Tidak perlu diulang ya. Ibu, itu seperti sepele tapi sebenarnya itu hukum. Ya itu hukum, maksudnya gini, oh hukumnya gitu. Iya, karena salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Maka ketika yang wajibnya tidak terlaksana, Anda kudu ngulang. Tapi ketika salam kedua itu sunnah, maka ketika salam kedua itu batal, itu tidak perlu diulang sholatnya. Gitu ya. Nah itu yang keberapa Bu? Jadi cuma 3 tong banyak-banyak. Jadi 1, rindukan sholat. 2, pahami. 3, apa? Nah, yang keempat satu lagi ya. Hadirkan kematian dalam sholat kita. Apa yang dimaksud hadirkan kematian dalam sholat kita? Kata Nabi, sholatlah seolah itu sholat terakhir. Jadi yang dimaksud hadirkan kematian dalam sholat, lakukan sholat seolah itu sholat yang terakhir. Lakukan sholat seolah itu sholat yang, Ibu, mari kita belajar dari kenyataan. Ada enggak orang sholat subuh masih sholat? Duhur enggak? Duhur disolatkan. Itu ada Bu. Ada orang yang ketika maghrib itu sholat. Pas isya malah di masjid diumumkan beliau meninggal. Makanya kalau kita sholat, sholatlah seolah itu teh sholat yang terakhir. Misalnya saya sholat duhur, ini teh bisi yang terakhir. Maka kata Nabi, kamu akan bersungguh-sungguh dalam sholat. Kalau kita memproyeksikan bisi itu teh sholat yang terakhir gitu ya. Nah itu 4 cara supaya kita sholat khusyuk. Pertama tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan surga, langkah pertama gercep, gerak cepat, semangat dalam amal. Yang kedua khusyuk ya. Yang ketiga ya, memahami hakikat hidup. Memahami hakikat hidup. Hidup itu ujian. Memahami hakikat yaitu hidup itu uji. Nah, dengar ya. Kalau orang yang dirindukan surga itu faham hakikat hidup. Apa hakikat hidup? Dari ujung sana sampai ujung sini, semua yang hadir di sini, semua yang hadir di online, hakikatnya kita sedang diuji. Apa ujian setiap orang? Beda-beda. Aya nu diuji ku anak, aya nu diuji ku penyakit ge macam-macam, dari mulai penyakit ringan misalnya roromeheun, kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, sampai nu berat gitu ya. Iya, ujian macam-macam gitu. Ibu, tak ada orang yang tak diuji. Tak ada. Jadi kudu sadar sesadar-sadarnya hidup mah ujian. Anda pikir orang yang berlimpah dengan kekayaan tidak diuji, dia diuji dengan kekayaan. Gitu. Ada yang punya mertua teh bagur luar biasa. Suami bagur banget. Diuji naon sih? Ku ipar. Ipar nomor 2. Cek Anda teh alas ya orang ipar nomor 2. Nah, mungkin gak gitu? Punya mertua teh bagur. Punya suami itu baik ya. Mertua suami ipar.
Ujian ipar nomor 2. Nu hiji ini mah iparna nomor 4. Ibu, semua orang tuh diuji. Diuji. Nah, maka kalau ingin menjadi orang yang dirindukan surga, pahami. Pahami bahwa hidup itu ujian. Dan perlu diketahui, ujian hidup itu tidak bisa diramal. Nggak bisa diramal. Kalau ujian sekolah bisa diramal. Maksud diramal teh diperkirakan soal apa yang akan keluar. Ya. Begini Bu, kalau soal hidup, soal kehidupan, kita nggak tahu. Ujiannya tuh nggak tahu. Ujug-ujug diuji ku anak, ujug-ujug diuji ku suami, ujug-ujug diuji ku istri, ujug-ujug diuji ku harta, nggak tahu tuh. Tapi kalau ujian sekolah, bakal terprediksi, bakal bisa kita perhitungkan. Karena kita belajar dulu. Jigana iya bab iya keluar ya. Bab iya keluar ya. Bab iya keluar. Matak anak mahasiswa suka gini, Pak, barangkali ada kisi-kisinya Pak. Nah, Anda ketika kuliah kan suka nanya kisi. Karena ujian sekolah mah bisa diperhitungkan kayaknya soal ini deh yang akan keluar. Gitu ya. Gitu. Ujian hidup gak bisa. Ada orang yang suaminya teh dibangga-banggakan sebagai suami yang TOPBGT. Bahkan banyak ibu yang pingin punya suami seperti itu. Tiba-tiba ya Allah. Sampai ayah ibu-ibu muka HP dulu aku pernah berdoa, ya Allah beri aku suami seperti dia, mana mau di-delete. Ya. Karena dulu itu ada orang yang dianggap suami yang family man. Apa? Family man. Sayang ke istri, sayang ke anak, ya. Wow, gitu. Ya. Tah matak romantis. Matak Bu mendingan salaki ibu teh romantis ge emang asli dia mah. Teu dibuat-buat. Ibu matak sok gini, ih ayah mendingan romantis. Ya mendingan ayah romantis ke kamu dan ke wanita lain atau cuma ke kamu teu romantis. Terus ya gak usah romantis, ayah gak usah romantis. Nah, gitu. Matak ibu denger ya. Jangan, ini teh usum IG ya. Jangan suka gini, ih ayah meninggal jika dia. Sayang, yang Anda lihat di IG itu boleh jadi palsu. Suamimu itu asli. Butut goreng ge asli. Ya maksudnya kalakuana, tapi asli. Iya matak cek saya mah. Pegang itu suamimu itu yang asli. Bapak, istrimu itu yang asli. Bukan, saya cerita. Kabayang tuh ada ujian yang unpredictable. Bukan. Anu ngagosip, orang mah nggak gosip. Saya lagi tausiah. Kia ngagosip, sanu ngagosip. Emang aku ngomongin seseorang? Enggak. Aku tidak ngomongin siapapun. Aku cerita cece. Kadang yang namanya hidup itu ujiannya unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Jadi artinya hidup mah kudu diyakini semuanya juga ujian lah. Hidup mah ujian lah gitu ya, ujian. Nah makanya orang yang dirindukan surga yang bisa melewati ujian apapun. Ya gitu. Surat Al-Anbiya Ustaz ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Halaman 324. Kulun nafsin. Betul. Betul Ustaz. Mangga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ayat ini menjadi penguat dari apa yang saya ceritakan. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan kita semua akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai satu ujian. Jadi kita ini Bapak Ibu diuji bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Gitu. Nah, ada yang seperti Nabi yang diuji dengan kekayaan, ilmu, Nabi Sulaiman. Itu ujian. Ada yang diuji dengan penderitaan, dengan sakit. Ibu sayang, bapak sayang, Nabi Ayub tuh kaya. Tapi diuji dengan penyakit. Dan Anda tahu, sakit itu bisa merontokkan kekayaan. Apalagi zaman itu belum ada BPJS, Ustaz. Ya kan? Zaman itu belum ada BPJS. Nah, apa yang terjadi? Nabi Ayub yang segitu kaya, sakit, berobat, dijual hartanya itunya. Sampai akhirnya diusir dari kampung halamannya karena ditakutkan penyakitnya menular. Nabi Ayub sabar. Jadi sebenarnya hidup mah bisa diuji seperti Nabi Sulaiman. Udah mah berilmu, udah mah kaya, udah mah punya kuasa. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ashkuru am akfuru. Ini mah karunia Allah. Aku syukur atau kufur. Kata Nabi Ayub, beginilah cara Allah menyayangi saya. Ibu, bapak, kalau boleh milih, mending diuji seperti Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Iya, sama masjid milih ujian Nabi Sulaiman. Tapi kan itu ujian itu bukan pilihanmu. Mending kompak. Kalau ibu memilih diuji Nabi Sulaiman seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub, Sulaiman itu tiap majelis taklim milihnya teh ujian Nabi Sulaiman. Tapi masalahnya ujian mah gimana Allah, hak prerogatif Allah. Tapi percayalah, kalau kita ingin menjadi manusia yang dirindukan surga, pahami hidup itu ujian. Kalau diuji seperti Nabi Sulaiman, syukur. Kalau diuji seperti Nabi Ayub, sok sing sabar. Gitu ya. Nah, yang keberapa sekarang? Yang keempat, rajin bertobat. Rajin bertobat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan surga, rajin bertobat. Taubat itu artinya memperbaiki diri. Taubat itu kan artinya memperbaiki diri. Ya. Ibu bapak, kenapa manusia kudu rajin bertobat? Karena manusia tercipta tidak sempurna. Kenapa manusia kudu bertobat? Manusia mah tidak sempurna. Ada aja kurang-kurangnya. Ada aja lemahnya. Ada aja salahnya. Yang tidak pernah salah mah cuma malaikat. Yang salah terus mah setan. Manusia mah antara malaikat dan setan. Tengah-tengah di antara itu kadang juga malaikat, besok juga setan. Kadang juga setan, besok juga malaikat. Bener tuh. Jadi manusia mah hidupnya antara malaikat dan mata kudu sering taubat ke Allah. Udah kadang-kadang juga setan, kadang-kadang juga malaikat gitu, ya kan? Nah, saat saya terjerumus jadi setan, malam hari saya taubat jadi malaikat. Nah, jadi ternyata manusia itu memang perlu taubat karena Allah menciptakan manusia kullu bani Adam khotoun. Manusia mah pasti berbuat salah. Tapi wa khairul khotoin at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang salah yang mau memperbaiki diri. Ya. Ibu, dah pasti ibu teh ada salah ke suami, minta maaf. Ayah, maafin mamah ya. Naon susahna ibu minta hampura ka salaki. Ibu masuk nunggu ke Idul Fitri terlalu lama. Terlalu lama. Ya.
Kalau ada kesempatan, ayah maafin aku ya gitu. Bapak ge sama begitu. Mama maafin ayah ya. Nah ibu kalau suami ibu bilang, mah maafin ayah ya. Ibu bilang, iya mama juga minta maaf. Gitu jawabnya. Ari ibu makin ngaku dosa naon? Ngaku. Teu hujan, teu angin, minta maaf. Itu ngaku apa? Atuh jadi pasea. Kan gitu. Jadi kalau suami ibu bilang ujuk-ujuk, mah dameren suami teh baru sadar dengar tausiah saya. Mah maafin ayah ya, kita rumah tangga sekian tahun bisi ayah dosa salah. Iya tuh ayah mama ge sama minta maaf. Gitu ya ibu jawabnya ya. Gitu awas ta ulah kieu mah ngaku dosa naon tumben teu hujan teu angin ya. Ujuk minta maaf ada apa? Mama jadi curiga. Tah, enggak boleh gitu. Jadi ketika istri kita minta maaf, Pak, katakan, ayah juga minta maaf. Bapak ibu jangan segan-segan minta maaf sama anak. Nah sayang, kadang mamah teh suka ingin kamu teh jadi orang baik. Tapi kadang omongan mamah teh mungkin salah, nyelekit. Maafin mamah ya. Bisi ada niat mamah yang baik teh kamu keterimanya salah. Maafin mamah. Ibu, martabat dan kehormatan ibu tidak jatuh dengan minta maaf ke anak. Bapak, apakah jatuh kehormatan kita ketika minta maaf sama anak, sama istri? Enggak. Kehormatan bapak sebagai suami tidak jatuh dengan minta maaf ke istri. Mama, maafin ayahnya. Banyaklah ayah kesalahan, kekurangan. Apakah martabat suami jatuh? Enggak. Jadi jangan merasa, wih saya minta maaf. Di mana disimpan kehormatan saya? Harga diri itu mahal. Terus aku kudu minta maaf. Oh my God. Nah, jadi jangan begitu. Ya, kenapa? Karena manusia mah tercipta tidak. Manusia mah hidupnya antara dorongan setan, dorongan malaikat. Kalau benar terus itu malaikat. Kalau salah terus itu setan. Kita mah kadang-kadang seperti setan, kadang-kadang seperti bahkan lebih sering jadi maka bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah ya. Nah, Ustadz dilihat surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah ini ayat yang menguatkan pembicaraan saya. Bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang dirindukan surga, mau tidak mau kudu rajin tobat. Orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri, mereka segera mengingat Allah dan memohonkan ampunan atas dosa mereka. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Siapa coba yang bisa mengampuni dosa-dosa selain kecuali Allah? Bermohon ampunlah, perbaiki dirilah, karena manusia tercipta memang tidak sempurna, ya. Nah yang berikutnya ibu bapak, supaya kita ini menjadi manusia yang dirindukan surga, menjadi penggerak kebaikan. Apa bu? Menjadi penggerak kebaikan. Ya. Menjadi penggerak kebaikan. Itu yang keberapa tuh? Menjadi penggerak kebaikan. Di surat Fussilat ayat 33 Ustaz. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulam mimman da'a ila Allahi wa amila salihan
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nah ini yang kelima Bu, kalau ingin jadi generasi yang dirindukan surga, siapapun yang hadir di sini, baik offline ataupun online, kita tuh kudu jadi penggerak kebaikan, bukan jadi penebar keburukan. Sekarang ini era digital, kebaikan ada di tangan kita, keburukan pun ada di tangan Ibu. Gampang sekarang kita menebar keburukan. Hanya dengan klik. Tapi juga kita gampang menebar kebaikan. Dengan klik juga bisa. Nah maka hidup itu pastikan untuk waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik perkataannya adalah yang menyeru kepada Allah. Yang menebar wa amila solihan. Dan dia pun mengerjakan kebaikan. Nah jadi Bu, kita ini kudu jadi orang yang suka menebar kebaikan, tapi bukan hanya omdo. Wa amila solihan. Dan kita pun melakukan amal. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi ibu bapak, orang yang dirindukan surga itu senang menebar kebaikan. Ibu bapak ada pengajian seperti ini saya senang sekali ada grup-grup pengajian yang menebar kebaikan. Ayo kita orang ngaji ke Masjid Arjasari. Gimana dikoordinir ya, ada yang 4 mobil, 5 mobil, 1 mobil. Itu luar biasa, menjadi penggerak kebaikan dan penebar kebaikan. Kenapa? Kenapa kita harus jadi penebar kebaikan, penggerak kebaikan? Karena kita yakin bertemu Allah. Balik ke nomor berapa tadi? Nomor 2. Tentang khusyuk. Bahwa khusyuk itu orang yakin bertemu Allah. Maka jadilah penebar kebaikan. Jangan sampai kita ini senang menebar keburukan. Fitnah, adu domba, hasut. Sekarang Bu, gampang atuh. Ibu kalau ada berita yang sifatnya menghasut, adu domba, udah keep, delete Bu. Jangan malah ibu tadi kirim ke grup keluarga, ke WA grup TK, playgroup ya, WA grup angkatan SMP, SMA. Padahal Anda sebarkan tuh fitnah dan adu domba hoax. Kalau mau misalnya pengajian, teman-teman ada pengajian, kalau ada waktu yuk datang. Itu artinya menjadi penggerak kebaikan. Teman-teman percikan iman kemarin berangkat ke saudara kita yang kena musibah. Fokus kita ke ada satu kampung. Karena kan keterbatasan kekuatan kita gak mungkin seluruh kampung yang kena dampak itu. Kita fokus ke satu ya kan. Yuk teman-teman kita berkontribusi. Itu namanya jadi penggerak kebaikan gitu ya. Nah jadi itu 5 rumus kalau kita ingin dirindukan surga. 1. Gercep dalam ibadah, dalam kebaikan. 2, khusyuk. Baik khusyuk dalam kehidupan yang bersifat umum ataupun khusyuk dalam sholat. 3, paham hidup itu ujian, hakikat hidup. 4, rajin. Karena kita tercipta tidak sempurna. Kurangnya, ada salahnya. Perbaiki diri dan bertobat. 5, jadilah penggerak kebaikan. Ibu, materi ini mengakhiri MPI di 2025. Insya Allah MPI minggu depan tanggal 4 Januari 2026 itu kita sudah tema yang baru. Kita akan berpisah cukup lama selama 1 tahun Bapak ya. Nah ya, semoga tahun depan kita lebih baik, lebih soleh. Ya, lebih diberi kemudahan, kekayaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi tahun depan 4 Januari insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.